10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom teman-teman semua. Kita bersyukur kalau kita masih dikasih kesempatan untuk bertatap muka atau bertemu sekalipun kami atau kita masih melakukan secara online. Tapi teman-teman bersyukur sekali dan terima kasih untuk doanya meskipun kita masih belum online sama-sama atau belum rekaman di studio, tapi bersyukur banget teman-teman dari Berkat Hidup juga sudah kembali pulih dan ini adalah satu berkat yang Tuhan percayakan kepada kita. Teman-teman, mulai Jumat ini kita akan membahas 7 perkataan salib gitu ya. 7 perkataan salib ini yang kembali lagi mempersiapkan hati kita untuk menyambut Jumat Agung dan merayakan Paskah gitu ya. 7 perkataan salib ini biarlah menyiapkan hati kita untuk kita kembali lagi merenungkan betapa besar kasih Tuhan, betapa agung karyanya yang menyelamatkan hidupku dan hidupmu. Yuk teman-teman, kita masuk di dalam saat teduh, kita mempersiapkan hati kita untuk sama-sama bersekutu dan juga bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Yuk sama-sama kita siapkan hati kita. Shalom teman-teman, mumpung vibes masih vibes Valentine nih, vibes hari kasih sayang. Teman-teman pernah nggak sih ngerasain disakitin, dikhianatin, dicurangi sama orang-orang yang teman-teman kasihi? Biasanya kan katanya disakitin sama orang yang deket sama kita itu
jauh lebih sakit daripada disakitin sama orang yang nggak kita kenal. Katanya sih gitu. Or at least di dalam hidup kita, kita pasti punya seenggaknya satu luka yang benar-benar terkenang sampai sekarang dan nggak bisa teman-teman lupain. Karena emang separah itu lukanya. Kadang terhadap orang-orang yang bersalah kepada kita kayak gitu, kita pikir kita udah memaafkan mereka. Kita bilang ke teman-teman bahwa kita udah memaafkan mereka, kita bilang ke keluarga kita bahwa kita udah memaafkan mereka, dan bahkan kita bilang ke orangnya pun kita udah memaafkan mereka. But somehow we're still connected with them. Di dalam benak kita, mereka tetap adalah orang yang jahat. Kita tetap pasang jarak, atau bahkan tetap berusaha membuang dia dari kehidupan kita. Teman-teman, itu bukan memaafkan. Saying you forgive someone is not the same thing as doing it. Sekedar bilang kalau kita udah memaafkan bukanlah tindakan memaafkan yang sesungguhnya, teman-teman. Teman-teman, Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Kita, manusia, sudah berdosa kepada Allah. Sudah mengecewakan Allah. Tapi teman-teman lihat apa yang Allah lakukan buat kita. Yohanes 3:16 berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan kita manusia, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus, untuk mati dari kayu salib, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Teman-teman, that's the true act of forgiveness. Bukan cuma di mulut memaafkan, tapi pas ketemu sama orangnya, amarah itu muncul lagi, sakitnya muncul lagi, bencinya muncul lagi. Teman-teman, memaafkan yang sesungguhnya adalah menerima orang itu kembali dan mengasihinya kembali. Teman-teman, maukah kita untuk benar-benar mengampuni mereka yang pernah berbuat salah terhadap kita? Tapi kali ini bukan dengan kekuatan kita sendiri, melainkan dengan kekuatan yang dari Allah. Dengan hati yang dilembutkan dan dikuatkan oleh Allah. Mari teman-teman, saat ini kita berikan satu pujian. Mari kita minta kepada Allah untuk memberikan kita hati yang mampu memaafkan itu. Berikan ku hati seperti hatimu yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku hatimu. Berikan ku hati seperti hati yang penuh dengan belas kasihan. Berikan ku mata seperti matamu, memandang tua yang di sekelilingku. Berikan ku tanganmu untuk melakukan tugasmu. Berikan ku kakimu melangkah dalam rencanamu. Berikan ku
Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu. Kami mengucap syukur karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami mengucap syukur karena anugerah Tuhan selalu nyata dalam kehidupan kami. Pimpinan Tuhan selalu hadir di dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami bisa mengandalkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan, terima kasih untuk kemurahan Tuhan dan anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ajar kami memiliki hati yang setia, yang mau taat akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Teman-teman, ketika kita berbicara 7 perkataan salib, maka perkataan Tuhan Yesus yang pertama adalah perkataan yang luar biasa. Kenapa? Karena perkataan itu adalah seperti ini. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Nah teman-teman, ketika berbicara tentang ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, mungkin kita akan bertanya, loh kalau dia tidak tahu kenapa mesti dimaafkan? Kalau dia tidak tahu apa kesalahannya, terus ngapain diampuni? Kan orang yang diampuni atau orang yang dimaafkan adalah orang yang harusnya atau orang yang telah melakukan kesalahannya. Nah teman-teman, menarik sekali kalau teman-teman perhatikan kalimat Tuhan Yesus ini tepat sekali berada di belakang ayat 33 yang berkata seperti ini. Ketika mereka menyalibkan gitu ya. Teman-teman, apa yang perlu diampuni atau apa yang perlu dimaafkan? Yang perlu dimaafkan adalah tindakan mereka menyalibkan Tuhan Yesus. Tindakan mereka menyalibkan Mesias yang adalah anak Allah. Sebenarnya teman-teman, ketika kita berbicara tentang perkataan Tuhan Yesus, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu bukan hanya menekankan ketidaktahuan tentang apa yang mereka kerjakan. Tetapi perkataan ini menekankan satu sikap, yaitu sikap tidak mau tahu. Sikap masa bodoh. Sikap yang seolah-olah I don't care. Aku gak peduli. Teman-teman, orang-orang yang menyalibkan Tuhan Yesus bukanlah orang-orang yang tidak punya indera yang lengkap. Mereka pasti pernah mendengar bahwa Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit. Mereka pasti pernah mendengar Tuhan Yesus memberi 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Mereka pasti pernah mendengar tentang kehebohan yang ditimbulkan oleh Tuhan Yesus karena dia membangkitkan orang yang mati. Teman-teman, mereka seharusnya dan sudah pasti mereka tahu akan news itu. Mungkin itu sudah menjadi tagline gitu ya, yang cukup populer saat itu. Tidak mungkin mereka tidak tahu. Namun teman-teman, mereka memilih tidak mau tahu. Dan hal inilah yang Tuhan Yesus tekankan. Tuhan Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah ketidakmautahuan orang-orang ini." Mereka tahu bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka tidak bisa menolak fakta bahwa Yesus adalah anak Allah. Tapi mereka tidak mau menerima kebenaran itu. Mereka menentang kebenaran itu. Dan mereka tidak peduli dengan hal itu. Yang mereka ikuti hanyalah perintah dari atasan. Yang mereka ikuti adalah suara mayoritas. Sehingga sebenarnya ketika berbicara, "Ya Bapa, ampunilah mereka," atas atau karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, maka sebenarnya Tuhan Yesus menekankan 2 poin. Yang pertama, poin tentang kesalahan mereka. Secara tidak langsung Tuhan Yesus mendeklarasikan, menyatakan bahwa sikap tidak mau tahu, sikap tidak peduli, sikap masa bodoh, sikap yang penting orang banyak senang adalah sebuah sikap yang salah. Yang kedua teman-teman, apa yang Tuhan Yesus deklarasikan atau tekankan ketika dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang Tuhan Yesus tekankan adalah sebuah tawaran pengampunan. Ketika dia disalibkan, ketika mereka menyalibkan Tuhan Yesus tetap berdoa supaya mata hati mereka, supaya hati mereka terbuka dan mereka mau percaya akan Tuhan Yesus. Mereka mau menerima akan keselamatannya. Mereka mau menerima pengampunan yang Tuhan percayakan kepada mereka. Teman-teman, yang menarik adalah ketika Tuhan Yesus mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yang menarik adalah di dalam ayat 41. Seorang penjahat yang disalibkan di kanan atau kiri Tuhan Yesus
seorang penjahat yang bersama-sama dengan Tuhan Yesus disalibkan mengatakan sebuah kalimat seperti ini. Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Teman-teman, kontras sekali para pejabat Roma atau para tentara Roma yang saat itu menyalibkan Tuhan Yesus karena ketidakmautawan mereka dibandingkan dengan seorang penjahat yang menyadari akan dosanya dan kemudian berkata, kita itu memang layak untuk menerima hukuman ini. Tapi orang ini, yaitu Yesus itu, tidak layak atau tidak sepantasnya menerima hukuman tersebut. Teman-teman, di dalam kehidupan kita yang mungkin sekarang semakin mengutamakan atau kalau mau dibilang semakin menekankan tentang diri sendiri, ego sendiri gitu ya. Semakin tidak peduli dengan apa yang benar dan apa yang salah. Teman-teman, mari kita kembali punya hati yang mau tahu kebenaran firman Tuhan. Mau tahu apa sih yang Tuhan inginkan terjadi dalam hidup kita. Sikap yang mau tahu bahwa ini adalah salah dan saya tidak boleh melakukan itu. Ini adalah sebuah sikap yang salah dan saya harusnya berubah, saya harusnya bertumbuh semakin mengenal Tuhan. Teman-teman, mari punya sebuah hati, sebuah sikap hati yang mau tahu, yang mau diajar, yang mau berubah, yang mau meminta ampun kepada Tuhan, yang mau tahu untuk menyenangkan hati Tuhan. Teman-teman, kalau pernyataan Tuhan Yesus di atas salib, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Perkataan itu adalah perkataan juga yang ditujukan kepadaku dan kepadamu, kepada kita bersama. Tuhan Yesus menekankan, aku ini anak Allah. Hanya aku yang bisa menyelamatkan engkau. Hanya aku yang bisa mengampuni semua dosa dan kesalahanmu. Teman-teman, ini adalah sebuah perkataan bukan hanya menawarkan pengampunan, tetapi sebuah undangan. Undangan yang Tuhan tujukan kepada diriku dan dirimu, kepada kita semua yang saat ini mendengar. Untuk mau menyadari dosa kita, meminta ampun untuk dosa-dosa kita, dan menerima anugerah pengampunan, pertobatan itu di dalam kehidupan kita. Yuk teman-teman, kita ambil sebuah sikap mau merenungkan perkataan Tuhan Yesus, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Sembari kita merenungkan pertanyaan kalimat ini, mari kita renungkan apa sih yang menjadi penghalang bagiku untuk tidak mau tahu, untuk tidak mau kenal Yesus lebih dan lebih dalam lagi. Yuk teman-teman, kita sama-sama masuk di dalam perenungan pribadi. Tuhan, terima kasih kalau Tuhan adalah Tuhan yang selalu membuka pintu ampun bagi kami, pintu maaf bagi kehidupan kami. Ampuni kami Tuhan kalau kami punya sikap tidak mau tahu selama ini. Kami cuek dengan kebenaran yang Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Kami tidak peduli dengan apa yang Engkau nyatakan di dalam kebenaran firman-Mu. Bahkan kami tidak peduli dengan firman-Mu. Ampuni kami ya Tuhan.
Mampukan kami untuk kami terus bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan yang memanggil kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.